Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Aditya Ananda dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Mata kuliah yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Pembahasan nomor 1. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif dan berkesinambungan. Jelaskan pengertian tersebut serta berikan contohnya. Perubahan progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama perubahan proporsi dan ukuran fisik. Maksudnya di sini adalah perubahan ukuran badan dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar. Contoh yang kedua yaitu perubahan pengetahuan dan keterampilan dari sederhana sampai kepada yang kompleks. Seperti yang awalnya kita hanya mempunyai kemampuan mengenal huruf, sampai akhirnya kita mempunyai kemampuan untuk membaca buku. Perubahan berkesinambungan artinya perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Contoh yang dapat kita ambil yaitu untuk dapat berdiri, seorang anak terlebih dahulu harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan juga merangkak. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, emosi, dan bahasa pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja terbagi dari dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang termasuk ke dalam faktor internal ini adalah yang pertama, sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya. Di sini, anak yang ayah dan ibunya bertubuh tinggi cenderung berpeluang memiliki tubuh yang tinggi nantinya, daripada anak yang memiliki orang tua yang bertubuh pendek. Yang kedua adalah kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu sudah diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saatnya kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Misalnya, seperti anak yang berumur 3 bulan diberi makanan yang cukup bergizi supaya pertumbuhan otot kakinya berkembang, sehingga mampu untuk berjalan. Ini tidak mungkin berhasil sebelum mencapai umur yang lebih dari 10 bulan. Yang kedua, kita masuk pada faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri anak. Yang termaksud dalam faktor eksternal adalah yang pertama, kesehatan. Di sini, anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat daripada anak yang jarang sakit. Yang kedua adalah makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya akan meningkat pesat. Yang ketiga, stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja terdiri dari yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan dan pertumbuhan yang berlangsung secara cepat selama masa pubertas menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami, karena tidak semua menguntungkannya. Terutama perubahan tersebut mempengaruhi penampilannya, seperti jerawat, contohnya. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosinya. Kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Di sini kita mengambil contoh cara memberikan hukuman misalnya. Kalau dulu anak dipukul karena nakal, tetapi pada saat masa remaja cara seperti itu justru dapat menimbulkan ketegangan yang
lebih berat antara remaja dengan orang tuanya. Berontakan terhadap orang tua menunjukkan bahwa mereka berada dalam konflik dan ingin melepaskan diri dalam pengawasan orang tua. Mereka tidak merasa puas kalau tidak pernah sama sekali menunjukkan perlawanan terhadap orang tua karena ingin menunjukkan seberapa jauh dirinya telah berhasil menjadi orang yang lebih dewasa. Jika mereka berhasil dalam perlawanan terhadap orang tua sehingga menjadi marah, mereka pun belum merasa puas karena orang tidak menunjukkan pengertian yang mereka inginkan. Keadaan semacam ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Faktornya salah satunya yaitu hubungan cinta dengan lawan jenis. Sebenarnya ini sehat saja bagi para remaja, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik dan gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Oleh sebab itu, tidak jarang orang tua justru merasa tidak gembira atau bahkan cemas ketika anak remajanya jatuh cinta. Gangguan emosional yang mendalam dapat terjadi ketika cinta remaja tidak terjawab, atau karena pemutusan hubungan cinta dari satu pihak sehingga dapat menimbulkan kecemasan bagi orang tua dan bagi orang remaja itu sendiri. Yang keempat, faktor pandangan luar. Ada sejumlah faktor perubahan pandangan dari luar yang dapat menyebabkan konflik emosional dalam diri remaja, yaitu seperti sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Terkadang mereka menganggap remaja sudah dewasa, tetapi mereka juga terkadang tidak memberikan kebebasan kepada remaja tersebut untuk mengambil peran yang wajar sebagaimana orang dewasa. Seringkali mereka menganggap remaja itu masih anak kecil, sehingga menyebabkan kejengkelan pada diri remaja. Kejengkelan yang mendalam ini dapat berubah menjadi tingkah laku emosional. Tidak hanya itu, dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Kalau remaja laki-laki memiliki banyak teman perempuan, atau sebaliknya, apabila remaja perempuan memiliki banyak teman laki-laki sering dianggap tidak baik, atau bahkan mendapat predikat yang kurang baik. Penerapan nilai ini, jika tidak disertai dengan pemberian pengertian secara bijak, dapat menyebabkan remaja bertingkah laku emosional. Yang terakhir itu seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penyalahgunaan obat terlarang, minum-minuman keras, serta tindak kriminal dalam kekerasan. Perlakuan dunia luar semacam ini sangat merugikan perkembangan emosional remaja. Yang kelima adalah perubahan interaksi dengan sekolah. Para guru di sini sangat berperan penting dalam kehidupan mereka. Selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh sebab itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya dan lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru semacam ini sangat strategis apabila digunakan untuk mengembangkan emosi anak melalui penyampaian materi. Tetapi, tidak jarang juga ditemukan bahwa dengan figurnya sebagai seorang tokoh tersebut, guru memberikan ancaman tertentu kepada para peserta didiknya. Seperti misalnya ketika memberikan tugas, guru selalu mengancam apabila tidak diselesaikan, maka mereka akan mendapat hukuman. Misalnya seperti itu. Ancaman seperti itu terkadang dapat menambah permusuhan saja dengan anak-anak setelah anak-anak tersebut menginjak remaja. Cara seperti ini akan menimbulkan stimulus negatif bagi perkembangan emosi anak. Yang terakhir adalah kematangan emosi. Di sini, anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih dapat diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Secara rinci dapat didefinisikan sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kognisi. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah atau interaksi relatif demokratis akan mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarganya dibandingkan yang menerapkan pola komunikasi atau interaksi sebaliknya. Yang ketiga, jumlah anak atau anggota keluarga. Sejumlah keluarga yang memiliki banyak anak atau banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi bervariasi dibandingkan keluarga yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota keluarga lain selain keluarga inti. Yang keempat, posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi urutan kelahiran di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak tengah memiliki arahan komunikasi ke atas maupun ke bawah. Adapun anak sulung hanya memiliki komunikasi ke bawah saja dan anak bungsu hanya memiliki komunikasi ke atas saja. Kedua-bahasaan atau bilingualism. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa yang lebih dari satu akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang dengan hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya, di dalam rumah dia menggunakan bahasa Sunda, dan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Yang keenam, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik biasanya juga berpendidikan baik, akan mampu menyediakan situasi yang lebih baik lagi perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. Demikian pula sebaliknya, keluarga yang berstatus sosial ekonomi rendah yang biasanya pula berpendidikan rendah. Rangsangannya untuk dapat ditiru oleh anak-anak dalam berbahasa tidak sebaik dari keluarga yang berstatus sosial ekonomi tinggi. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat tinggal anak memberikan andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan berbahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan perdesaan. Demikian juga perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah terpencil, dan di kelompok sosial lainnya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pembahasan ketiga, identifikasi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kalian. Deskripsikan perubahan apa saja yang sudah terjadi berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kalian lewati mulai dari lahir hingga sekarang. Identifikasi pertumbuhan. Yang pertama, bertambahnya tinggi badan. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, tumbuh jerawat. Yang keempat, tumbuh payudara. Yang kelima, tumbuh rambut di daerah tertentu. Identifikasi perkembangan yang terjadi. Yang pertama, perubahan emosi. Yang kedua, perubahan sifat. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, pubertas. Yang kelima, pertambahan umur. Yang keenam, kemandirian atau ketidaktergantungan dengan orang lain. Perubahan yang terjadi berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi sampai dengan sekarang, yaitu sebagai berikut. Pada saat balita baru pandai berjalan dan berbicara. Saat SD, pertambahan tinggi dan berat badan juga tetap terjadi. Pada saat SMP, mengalami masa pubertas, perkembangan, dan pertumbuhan. Yang terjadi seperti menstruasi, adanya perubahan pada bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Emosi juga masih tidak tentu, begitu juga sikap, pola berpikir juga terkadang berubah-ubah. Pada saat SMA dan masa awal kuliah, pola berpikir mulai berubah, emosi sudah mulai dapat terkontrol dengan baik, diri menjadi mulai belajar lebih mandiri, tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan materi mengenai perkembangan peserta didik melalui video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.